saya tentang analisis laporan keuangan. Nah, ini analisis laporan keuangan ini akan sangat berguna sekali untuk kalian yang menjadi manajer keuangan atau yang sedang belajar tentang manajemen keuangan. Nah, langsung saja untuk capaian pembelajaran kuliah online kali ini gitu ya, biar serasa kayak di kelas. Jadi saya harus menyampaikan apa saja CPL-nya. Di sini ada 3 CPL. Yang pertama menjelaskan dan menganalisis rasio. Diharapkan mahasiswa juga dapat menjelaskan mempraktekkan cara menghitung rasio dan sekaligus menganalisis laporan keuangan tersebut. Nah, dari 3 CPL ini diharapkan mahasiswa bisa benar-benar apa ya, istilahnya bermanfaat gitu ilmunya gitu ya, terutama untuk yang sedang belajar manajemen keuangan. Nah, analisis rasio keuangan ini sebenarnya ada 4 jenis rasio gitu ya. Yang pertama leverage ratio, ada liquidity ratio, ada activity ratio, dan kemudian ada profitability ratio. Nah, nanti yang kita pelajari hari ini itu adalah leverage ratio dan liquidity ratio. Jadi hanya ada 2 dulu. Untuk 2 sisanya activity ratio dan profitability ratio itu akan kita pelajari di video selanjutnya gitu ya. Jadi hanya 2 dulu nih. Tuh. Nah, yang pertama adalah leverage ratio. Leverage ratio ini apa sih gitu ya? Jadi rasio ini tuh yang digunakan untuk mengukur berapa besar penggunaan utang dalam perbelanjaan perusahaan. Jadi perusahaan itu kan biasanya punya hutang ya, gitu ya, punya utang, entah itu biasanya untuk apa namanya modal gitu ya, modal atau penambahan modal perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, dalam leverage ratio nanti hutang-hutang tersebut akan dihitung gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah debt ratio. Debt ratio itu atau rasio hutang ini adalah mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk membiayai aktiva perusahaan. Jadi dana-dana yang bersumber dari utang itu kita lihat rasionya terhadap aktiva atau total aset perusahaan. Nah, semakin besar rasio menunjukkan semakin besar rasio penggunaan utang. Jadi semakin tinggi rasionya, maka artinya proporsi hutangnya itu berarti semakin banyak gitu ya. Berarti dia penggunaan hutang lebih besar dibandingkan total aset yang dia punya gitu. Sorry, total hutang ya, bukan penggunaan hutang. Jadi total hutang yang dia punya itu eh, lebih besar dibandingkan total aset. Kemudian jika debt ratio itu lebih rendah, berarti ya sama aja, berarti ya kebalikannya ya gitu. Jadi berarti total hutangnya itu lebih kecil daripada total aset. Setiap perusahaan itu sebenarnya dia punya tolak ukur sendiri berapa debt ratio gitu ya. Tapi yang biasanya atau yang paling sering dipakai itu adalah paling enggak itu 0,5 atau 50% kalau dalam persentase. Jadi ya utang sama aset 50-50 kayak gitu. Nah, rumusnya adalah seperti kita lihat di atas, itu adalah debt ratio sama dengan total debt dibagi total aset. Jadi total hutang dibagi dengan total aset. Contoh kalau kita lihat di laporan keuangan ini dalam laporan keuangan ini gitu ya, dalam arus kas ada sorry, ya benar ini. Nah dari laporan keuangan di samping kita bisa lihat dari pada tahun 2020 dan 2001 total debt-nya berapa gitu ya. Pada tahun 2020 total debt-nya di situ adalah sebesar 16.000. Nah, ini biasanya dalam bentuk ribuan ya, bukan 16.000 aja, biasanya 16 juta gitu ya. Nah, kalau kita lihat di situ tahun 2020 total debt-nya 16 juta. Kita cek dulu. Kemudian total asetnya 33.600 gitu ya. Jadi kalau kita kalau kita hitung maka dia 0,476 0,476 atau sama dengan 47,6% gitu ya.
Coba kita analisa di sini ya kan, dari mana angka 16.000 16.000 itu didapatkan dari mana gitu ya. 16.000 dan 33.600. Jadi total debt di sini coba kita cek di sebelah kiri, hutang itu ya. Hutang itu adalah di sini total utang lancar sama utang jangka panjang. Jadi kalau kita total, maka di sini ini adalah sama dengan 16.000 gitu ya. Jadi total ini itu kita masukkan di sini. Sementara 33.600 itu adalah total dari aktiva ini. Jadi total aktiva masuk di sini. Nah, pada tahun 2021 ya kan, kita cek di sini tahun 2021 total debt-nya berapa? 6.000 ditambah 16.000 itu sama dengan 22.000 ya kan. Kemudian total asetnya masuk deh di sini. Nah, ketika dibagi hasilnya adalah 0,55 atau kalau dalam bentuk persentase 55%. Jadi pada tahun 2020 sebenarnya kalau kita analisa ya, kalau pada tahun 2020 hutang dia nggak terlalu banyak dibandingkan dengan total asetnya gitu. Rasionya masih di bawah 50%. Jadi total hutang itu tidak terlalu besar gitu. Sedangkan rasio hutangnya pada tahun 2021 dia malah meningkat gitu. Jadi berarti penggunaan utang dalam tahun 2021 itu justru dia lebih banyak gitu. Nah, itu untuk yang pertama debt ratio. Kemudian kalau yang kedua ini adalah time interest earned ratio atau bisa kita tulis dengan EBIT ya. Pendapatan sebelum interest sebelum bunga dan pajak before kita pakai EBIT ya, earning before interest and tax. Jadi EBIT itu adalah pendapatan sebelum bunga dan pajak. Nah, time interest earned ratio itu adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban tetap berupa bunga dengan menggunakan EBIT. Ini ya, dalam menggunakan EBIT. Nah, semakin besar rasio, berarti kemampuan perusahaan untuk membayar bunga semakin baik. Jadi kalau rasionya semakin besar, maka kemampuan dia itu juga semakin bagus. Kemampuan untuk membayar bunga. Sementara kalau dia semakin kecil gitu ya, semakin kecil rasionya, maka kemampuan dia untuk membayar bunga itu semakin kecil juga. Nah ini, jika rasionya 5 kali, berarti pendapatan atau laba operasional perusahaan dapat membayar hingga 5 kali lipat dari total bunga. Atau bisa dikatakan pendapatan perusahaan 5 kali lipat dari beban bunga di tahun yang bersangkutan. Nah, ini kita lihat dari laporan keuangan di samping. Ya, kita lihat di laporan laba rugi di sini. Oh ya, kalau tadi ini kan pakai neraca ya. Ini pakai neraca. Kalau untuk yang time interest earned ratio itu kita menggunakan laba rugi. Coba kita lihat di sini dari laporan laba rugi. Pada tahun 2020 EBIT-nya, nah ini sudah enak di total nih, udah ada totalannya ya. EBIT-nya itu atau laba bersih sebelum bunga dan pajak itu sebesar 5280, ya kan? Kemudian dibagi dengan bunga. EBIT dibagi dengan bunga. Dikurangi biaya bunga. Nah, biaya bunganya di sini tinggal dimasukkan, ya kan? Gampang. Hasilnya 5,6 kali. Kemudian pada tahun 2021 ternyata EBIT-nya lebih naik dikit, ada kenaikan dikit EBIT-nya. Tapi biaya bunganya juga lebih besar dibandingkan tahun 2020. Kalau kita masukkan di sini, gitu ya, masuk sini berarti hasilnya 4 kali. Nah, secara performa justru malah lebih bagus di tahun 2020. Berarti di tahun 2020 perusahaan tersebut, di perusahaan ini itu bisa punya kemampuan membayar bunga lebih baik dibandingkan tahun 2021. Gitu. Nah, kalau tadi dari hasil debt ratio dia juga utangnya tidak terlalu banyak gitu ya. Mungkin juga berpengaruh pada time interest earned ratio ini. Jika utangnya tidak terlalu banyak, bunganya juga semakin sedikit. Tapi dengan EBIT-nya yang hampir kurang lebih sama, tapi dengan bunga yang lebih sedikit, dia kemampuan bayarnya lebih bagus kayak gitu. Gitu untuk leverage ratio yang kedua. Sekarang leverage ratio yang ketiga itu adalah cash coverage ratio. Nah,
atau bahasa Indonesianya biasanya itu diartikan sebagai rasio cakupan biaya tetap, gitu ya. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar semua biaya, ya kan, untuk mengukur kemampuan, ya. Jadi sekali lagi digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar semua biaya atau beban tetapnya dengan laba sebelum pajak dan bunga. Jadi kita masih menggunakan EBIT, tapi ditambahi dengan depresiasi, gitu. Ada penambahan depresiasi di sini. Nah, jika rasionya 5 kali ya, sampai tadi ya, seperti yang leverage time interest earned ratio tadi. Jadi jika rasionya 5 kali, berarti pendapatan atau laba perusahaan dapat membayar hingga 5 kali lipat. Gitu. Nah, coba kita hitung pertama tahun 2020 di sini. Kita cek di laporan laba rugi di perusahaan yang samping ini. EBIT, ya kan, EBIT-nya tadi adalah sejumlah ini. Depresiasi itu adalah sejumlah ini. Jadi ditambahkan, kemudian dibagi dengan biaya, biaya bunga. Maka hasilnya adalah 7,5. Kemudian di tahun 2021, ini dia EBIT-nya 5.320, depresiasinya 2.000. Dibagi dengan biaya bunganya 1.320, hasilnya 5,5. Nah, kemampuan membayar rasio cakupan biaya tetap, ya, itu justru lebih besar tahun 2020. Jadi perusahaan ini gitu ya dapat membayar 7,5 kali lipat dari total beban bunga pada tahun 2020. Sementara di tahun 2021 dia hanya bisa membayar 5,5 kali lipat dari total beban bunga gitu. Nah, itu ya dari cash coverage ratio. Kemudian untuk leverage ratio yang keempat itu adalah long term debt equity ratio. Jadi mengukur long term debt, hutang jangka panjang. Mengukur hutang jangka panjang ini kita menggunakan neraca, ya kan, menggunakan tabel neraca di samping. Di situ rasio ini digunakan untuk mengukur besar kecilnya penggunaan hutang jangka panjang. Jadi ada long term debt ini ya, hutang jangka panjang dibandingkan dengan modal sendiri perusahaan. Semakin besar rasio menjadikan risiko keuangan perusahaan yang semakin tinggi. Jadi semakin tinggi, semakin mendekati 100, maka risikonya juga semakin besar. Nah, karena ada ini hutang jangka panjang gitu yang harus tetap dibayarkan gitu kan, karena dia jangkaunya panjang memang. Nah, pada tahun 2021, kita mulai 2020 aja ya, 2020, hutang jangka panjangnya dia adalah 11.600. Kemudian dibagi dengan equity, total equity-nya adalah ini. Nah, ini kita masukkan di sini, ini dimasukkan di sini. Nah, jika dibagi hasilnya 0,659 kalau dalam persentase sebesar sekian. Kemudian tahun 2021 itu hutang jangka panjang 16.000, total modal sendirinya, equity-nya adalah 18.000. 18.000 ini didapat dari hasil penjumlahan ini ya. Ini di total itu adalah hasilnya tadi itu. Hasilnya 18.000. Nah, 11.600 dibagi 17.600 hasilnya sekian, maka dia risiko keuangannya dia sebenarnya lebih 2021 ya tadi ya. 16.000 sama 18.000 hasilnya 88%. Jadi dia rasionya juga semakin tinggi dibandingkan tahun 2020. Berarti si perusahaan ini pada tahun 2021 secara berdasarkan rasio leverage ratio dia tidak lebih baik daripada tahun 2020 alias ada penurunan performa gitu ya. Nah, untuk leverage ratio sudah, sekarang kita pindah ke liquidity ratio. Nah, liquidity ratio ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Jadi kita lihat kewajiban-kewajiban jangka pendek ini apakah bisa tercover dengan baik. Kita melihatnya dari rasio likuiditas. Seberapa liquidkah keuangan perusahaan itu. Jadi apakah perusahaan punya uang-uang yang mudah dicairkan.
ketika ada misalkan tiba-tiba ada tagihan gitu ya, tagihan yang memang harus segera dibayarkan. Nah, maka dari itu kita harus mengukur ini menggunakan liquidity ratio. Rasio yang pertama itu adalah current ratio. Nah, rumusnya bisa kita cek di atas. Current ratio itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan menggunakan aktiva lancar. Jadi masih tetap mengukur kemampuan untuk membayar utang, tapi menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Nah, semakin besar rasio ini berarti semakin liquid. Jadi semakin dia gede gitu ya tiap tahunnya, maka dia semakin bagus gitu. Namun rasio ini memiliki kelemahan karena tidak semua komponen aktiva lancar punya tingkat likuiditas yang sama. Nah, maksudnya jika rasio di atas 1, ya kan, maksud dari ini itu maksudnya 100% ya. Kalau 1 itu adalah 100%. Jadi kalau ini kalau dia di atas di atas 100% atau di atas 1, kan nanti dalam bentuk desimal. Kalau dalam persentase kan berarti persentase persen gitu ya. Berarti perusahaan aman untuk membayar kewajiban lancarnya dengan menggunakan aset lancar. Jadi dia asetnya itu bisa menutupi dari kewajiban-kewajiban dia, utang-utang dia gitu. Jadi ketika dia punya ada waktunya bayar utang, dia nggak masalah karena aset dia masih bisa mengcover dari utang tersebut. Nah, coba kita cek tahun 2020 ya. Current asetnya itu ada 12.200. Nah, ini dari mana? Kita cek di sini ada 12.200. Dibagi dengan current liabilities 4.400. Dia di total utang lancar ya. Nah, ini kita masukkan di sini, dimasukkan di sini, hasilnya adalah sekian. Kemudian tahun 2021 itu 14.000 dibagi dengan 6.000. Ya kan? Ini masukkan di sini. Nah, sini adalah sekian. Nah, kedua tahun ini, di tahun 2020 dan 2021, perusahaan ternyata punya rasio di atas 100, sama-sama di atas 100. Ya kan? Di atas, lebih besar dari 100%. Artinya dia liquid, tapi secara persentase, dia lebih liquid di tahun 2020 dibandingkan tahun 2021. Karena persentasenya dia semakin lebih besar gitu ya, dibandingkan tahun 2021. Tapi secara garis besar, di 2 tahun tersebut, perusahaan masih tetap memiliki rasio current rasio yang bagus gitu, rasio likuiditasnya bagus. Nah, selanjutnya adalah quick ratio atau exit test ratio. Nah, quick ratio ya. Quick ratio ini sebenarnya hampir sama dengan current ratio, tapi persediaannya tidak dihitung. Karena kurang liquid dibandingkan dengan kas dan surat berharga dan piutang. Jadi inventory itu tidak dihitung. Nah, karena quick ratio memberikan ukuran yang lebih akurat dibandingkan current ratio, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Jadi memang quick ratio ini dinilai lebih akurat dibandingkan dengan current ratio. Nah, rumusnya pakai ini ya. Jadi current aset dibagi dengan current liabilities, tapi dikurangi yang asetnya ini dikurangi inventory. Karena dia dipertimbangkan atau diperhitungkan karena tidak liquid, kurang liquid gitu ya. Coba kita cek tahun 2020. Tahun 2020 itu 12.000. Tahun 2020 ini dia 4.300 inventory persediaan ya, persediaan 4.300 ada di sini. Nah, inventory-nya jadi dari total aktiva lancar ini dikurangi ini gitu ya. Kemudian dibagi 4.400 dari total utang lancar. Nah, hasilnya adalah 180. Kemudian tahun 2021 dia 14.000 dikurangi ini 6.000 dibagi dengan 6.000 yang ini. Gitu ya. Jadi ini masuk sini, ini masuk sini. 4.300 ini, 6.000 di sini. Nah, secara persentase dia tahun 2020 itu dia lebih besar dari 2021. Jadi sama kayak yang current ratio tadi ya, dia 2020 lebih besar dari 2021. Jadi kemampuan perusahaan lebih bagus di tahun 2020 kayak gitu. Nah, kita pindah ke cash ratio di sini.
cash ratio itu digunakan untuk mengukur kemampuan kas dan surat berharga, gitu ya, dan yang dimiliki perusahaan untuk menghitung utang lancar. Jadi rasio ini dianggap yang paling akurat dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek karena kita mengukurnya dari cash ya. Jadi kalau ada tenggat waktu ada tagihan tiba-tiba dia bisa secara cash ngasih gitu kan. Nah, suatu perusahaan akan dinyatakan memiliki uang yang cukup untuk bayar tagihan jangka pendeknya jika cash rasionya adalah 1 atau kalau kita presentasikan adalah 100% gitu ya. Nah, jika kurang dari 1, maka perusahaan tersebut tidak memiliki kas atau setara kas yang cukup untuk membayar tagihannya. Alias uangnya tuh nggak ada, kurang gitu ya. Nah, coba kita cek dari neraca di samping. Tahun 2020, ya kan, tahun 2020, cash-nya ada berapa? Ada 1.100. Kita masukkan di sini, gitu ya. Kemudian ditambah dengan marketable securities atau sekuritas ya, tahun 2020 ini. Nah, kemudian dibagi dengan 4.400 utang lancarnya tetap dipakai, gitu ya. Jadi hasilnya sekian. Sementara tahun 2021 dia tidak punya sekuritas, hanya mengandalkan kas aja 1.000 gitu ya. Nah, sekuritasnya 0, ya kan? 0 kan, nggak ada, kosong. Dibagi dengan total utang lancar, hasilnya 16.700. Nah, 16,7%. Artinya, meskipun secara cash ratio keduanya ini belum atau kurang dari 100%, tapi paling tidak kondisi tahun 2020 dia lebih bagus karena presentasinya dia lebih besar. Dia lebih mendekati ke 100% gitu ya. Dibandingkan tahun 2021, kemampuan dia untuk membayar utang gitu ya, menutup utang lancarnya dari kas dan surat berharga itu lebih kecil dibandingkan tahun 2020 begitu. Nah, jadi ada tadi itu ya, sudah selesai. Jadi untuk leverage ratio dan liquidity ratio ada masing-masing ada tiga perhitungan rasio gitu ya. Yang pertama tadi coba kita ingat, yang pertama adalah leverage ratio itu ada debt ratio, kemudian ada times interest earned ratio gitu ya. Kemudian ada cash coverage ratio, kemudian sedangkan di liquidity ratio ada 3 juga, ada current ratio, ada quick ratio, dan juga ada cash ratio yang barusan kita pelajari. Nah, gitu. Semoga dari video ini ya kan kita bisa belajar tentang 2 rasio tadi. Untuk 2 rasio sisanya kita akan pelajari di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan atau hal yang bisa didiskusikan, kita bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin bisa kita diskusi bareng di sana. Nanti untuk permasalahannya mungkin bisa dibuat video baru, ya itu akan mungkin akan jadi pertimbangan saya untuk menjadikannya video selanjutnya, ya menjadikan untuk bahan di video selanjutnya. Oke, sekian dulu. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.